Saya sudah bayar lunas. Nah ini kebetulan beliau masuk rumah sakit karena jantung. Dulu tapi jadi kuat aja. Nah ini ada denda 15 juta yang harap terus Pak. Sudah dari siapa? Ini saya tadi ke Siloam itu dikasih ini. Terus habis itu kalau nggak bayar ini dari Siloamnya nggak bisa keluarkan. Tapi saya sudah ke PS. Katanya emang harus dibayar. Ini nggak mampu kalau saya begini Pak. Ini dendanya 40 juta 400. Ini masuk ke Siloamnya pakai BPJS? Iya, saya mandiri Pak. Saya nggak ngambil katanya pemerintah, dibayar pemerintah gitu nggak. Suami saya barusan di PHK dari kantornya. Gaji saya nggak nyampe. Gaji saya potong 50%, masih ada gaji saya masih Ini mungkin ada yang ganti cover ya kalau BPJS? Bukan, nanti kita cek Pak, telusuri seperti apa. Ini Nanti dengan Pak Windu dicekin. nanti dicek kalau ternyata masih ada beban Masuk data ini. Saya bayar tunggakannya Bu. Februari kemarin saya carikan uang 3 juta karena maaf saya kan ya, saya nggak kepingin sakit dan habis saya kena jantung gitu. Itu ibu saya Saya teleponnya ini kebetulan kepala BPJS-nya, ini kepala dinas kesehatan. Jenengan kesini siang-siang berarti pakai barokah. Iya, Insya Allah selesai. saya tadi lihat bapak naik tak tungguin. Aduh, tak tolong saya. Insya Allah ya, wis. Ya sama Bu ini ya, wis. Insya Allah selesai. Ya, makasih banyak ya Pak. Ya. Mana dia bilang kalau ada yang bilang otomatis masuk kan? Jangan pernah disusahkan orang Surabaya. Itu adalah TV yang terdaftar di pemerintah pusat. Kalau dia belum terdaftar di pemerintah pusat, tidak bisa terdaftar di BPJS. Ini agak unik Pak ya. Ini totalnya ada 1.200. Ini ada pusat. Ini totalnya 1.000 Pak. Berarti yang ini sekarang saya minta tolong Pak, 200 dikeluarkan dulu. Keluar dari data yang 100 ini. Dari yang 1.000 tadi. 1.000 yang tadi kan pasti sama dengan yang ini. Ini ditembakkan sama datanya BPJS. Dari 1.000 tadi yang sudah keluar, yang sudah terdaftar di BPJS itu 100 dari Pemda namanya begitu. Terus yang dari perusahaan 100, ada lagi apa lagi tadi JKN pusat 50, berarti 750 Pak. Mas 250. Berarti yang 750 ini secara otomatis memastikan nicknya ini sama dengan pemerintah pusat. Nah maksud saya ini harusnya sama. Jangan sampai dikirim ini tidak sama. Yang 200 ada pertanyaan loh. Orang MBR-nya ini 200 yang masuk datanya Pak Anang. Saya sudah nggak peduli. Tapi untuk mencapai 95% tadi 95,1, maka data saya ambil dari sini. Tugasnya saya sama Pak Agus nanti bawa yang 200 ini ke pemerintah pusat untuk memasukkan nick ini. Benar apa enggak? Nanti saya sama Pak Agus yang berangkat, itu urusan saya. Tapi beliau kasih data yang benar-benar bikin, sehingga di tanggal 10 saya sudah bisa menyelesaikan 95% tadi. Sudah bisa masuk di master file kita. Kalau dia pakar IT Bu langsung nanti konek. Karena dia guru saya waktu saya pindah program. Betul. Ini kakak sekaligus Pak Di, kalau saya panggil sekaligus kakak saya. Yang ngomong saya membesarkan saya beliau. Cuma saya karena protokin dari wali kota. Kita lagi koordinasi dengan BPJS. Insya Allah nanti semua data di Surabaya yang belum tercover akan di-cover oleh BPJS. Karena di Surabaya ini kan ada BPJS yang di-cover oleh JKN, pemerintah pusat. Ada yang di-cover oleh perusahaan.
ada yang belum di-cover oleh sama sekali. Sehingga yang belum di-cover sama sekali itu kan di-cover oleh pemerintah daerah. Sehingga mencapailah UASI 95%. Sehingga warga di Surabaya ke depannya cukup dengan KTP sudah bisa langsung dilayani kesehatannya. Tetapi ada lagi, ketika JKN nanti berhenti atau nonaktif, ketika nonaktif maka secara otomatis dia jangan pernah ada jeda. Karena saya tidak berharap tadi ketika nonaktif dari pemerintah pusat karena JKN-nya mati tidak dibayarkan, akhirnya dia tidak bisa dilayani, tidak seperti itu. Tapi kalau nanti dari pemerintah pusat itu nonaktif, maka data ini secara otomatis langsung masuk ke datanya pemerintah daerah, di-cover oleh pemerintah daerah. Pelayanan tidak pernah dihenti. Sehingga juga disampaikan beliau kalau ada yang seperti itu, ada yang lagi yang kalau sudah mandiri kelas 1 ternyata dia tiba-tiba jadi miskin karena tidak mau membayar. Maka secara otomatis dia pindah ke kelas 3 kalau itu mau, dia mau ke kelas 3, tetap pelayanan kesehatannya berjalan, pemerintah kota yang langsung membayar. Sehingga insya Allah ke depan mulai per 1 April, karena tidak bisa BPJS kalau sekarang bulan Maret juga bulan Maret tidak bisa, bulan Maret kita selesaikan semua, di bulan April tadi tidak ada lagi masyarakat Surabaya tidak mendapatkan pelayanan kesehatan karena ada jeda waktu, baik itu karena berhenti atau tidak atau nonaktif BPJS atau karena faktor dia menjadi miskin. Insya Allah semua itu sudah bisa kita sepakati dengan BPJS. Saya sangat bangga ya teman BPJS, beliau punya semangat yang sama dengan pemerintah daerah, yang penting manfaat buat umat. Pak, ini kan terobosan yang luar biasa ya Pak ya. Nah ini selain itu tujuan pemerintah kota Surabaya ini memudahkan masyarakat untuk semua kalangan ya Pak? Iya, jadi kita memberikan untuk semua kalangan di pemerintah, di lingkungan pemerintah kota ya, di lingkungan kota Surabaya. Ada yang bertanya, loh kenapa yang kaya juga diberikan jumlah? Karena di BPJS tidak melihat kaya atau miskin, gotong royong yang kita ambil, sehingga yang kaya menutup yang miskin yang kurang duitnya bagaimana nanti kan ditutup yang kaya, saling melengkapi lah. Sehingga kita membutuhkan, kenapa dipersyaratkan 95%? Jadi karena tadi faktornya gotong royong. Sehingga kalau ada lagi yang orang kaya ketika dia kena kena penyakit yang berat seperti kanker, dia menjadi miskin, tiba-tiba tidak bisa membayar, terus akhirnya dia turun, jangan sampai dia juga tidak di-cover kesehatan. Langsung secara otomatis di-cover oleh kesehatan dengan pemerintah daerah yang ambil alih dari mandiri menjadi bebannya pemerintah daerah. Tapi yang pasti tujuannya adalah bagaimana seluruh warga Surabaya ini ketika sakit, ketika mendapatkan pelayanan kesehatan, dia akan merasa nyaman betul karena pemerintah itu hadir untuk rakyatnya. Insya Allah begitu, karena nanti juga akan terkonek juga dengan puskesmas tadi yang disampaikan BPJS, bagaimana nanti ketika ada warga yang memang yang sakitnya ringan tidak perlu ke dokter, ke puskesmas, dia bisa chatting sama dokternya, saya harus minum obat apa gitu. Sehingga tidak minum obat yang sembarangan. Dan kami juga tadi sepakat dengan Bu Kadis Kesehatan, Bu Feni, tadi disampaikan nanti ada protapnya. Kalau sekarang ini orang di puskesmas ternyata penuh dari BPJS kan harus per kelurahan itu, sekarang bisa pindah ke tempat yang lain, kita usahakan seperti itu. Dan yang pasti setiap puskesmas dia masuknya daftar jam berapa, dia harus selesai ngambil obat jam berapa, hanya 15 menit, maka itu yang harus dipenuhi oleh teman-teman. Nanti ada aplikasinya yang kelihatan. Kalau lebih dari 15 menit, maka ada sesuatu yang salah di sana. Nanti Bu Feni yang ngasih sanksi sama kepala puskesmasnya. Tenang aja. Daftar, orang masuk lewat aplikasi, dia bisa daftar nomor berapa, dia tahu, kira-kira dia datang jam berapa, dia tahu. Kalau dia tidak bisa pakai aplikasi, telepon saja. Karena tidak semua bisa pakai aplikasi, tapi teman-teman di puskesmas sudah siap, rumah sakit Suwandi, rumah sakit gede, lewat aplikasi dia bisa daftar, dapat nomor berapa, dia bisa datang kira-kira jam berapa, atau kalau tidak bisa dia lewat telepon. Setelah dia datang, sesuai dengan nomor telepon tadi dia dapat nomor berapa, sampai keluarnya berapa menit, nanti kita tetapkan bareng-bareng, kita akan sampaikan. Kalau itu bleset, tolong koreksi pemerintah kota. Sampaikan, tolong sampaikan, masukkan ke berita untuk koreksi UKAM. Karena tugas kami hanya berdiri untuk kepentingan masyarakat. Tugas kami hanya satu, bagaimana masyarakat merasa nyaman dengan pemerintahnya.